Jadi kalau gurunya tidak semangat, tidak ingin merubah pola pikirnya, mindsetnya, ya saya kira akan terjadi stagnasi di situ. Untuk tidak mengatakan mundurlah dunia pendidikan kita kalau guru-guru kita tidak bersemangat. Baik. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar? Pertama, dinding untuk belajar. Jadi dinding di ruang kelas itu bisa dijadikan sebagai papan tulis. Apa bentuknya misalnya? Hasil diskusi mereka, karya mereka ditulis dalam kertas, beberan itu, lalu kemudian hasilnya dipajang di kelas. Ya, di kelas. Dipasang kemudian dalam bentuk pakai lakban, lalu ketika diskusi dia bacakan karyanya satu-satu. Itu akan membanggakan ya, karena hasil karya mereka dipajang di dalam kelas. Lingkungan yang mempersilahkan kegagalan. Pendidikan itu trial and error, coba-coba salah. Jadi kalau kemudian ada anak menjawab salah, ya kita apresiasi saja. Terkadang kita ini sukses juga diawali dari sebuah kegagalan. Jadi jangan takut belajar itu ketika kita melakukan kesalahan. Dan jangan dimarahi gitu ketika anak melakukan kesalahan. Misalnya mengerjakan soal, lalu kemudian jawabannya salah, jangan dimarahi, tapi tetap diapresiasi. Supaya kemudian mereka tetap semangat. Terkadang kita mulai juga dari kegagalan. Denah kelas, ya saya kira tadi dibuat seperti yang tadi saya sampaikan, membuat tema kelas. Ya, sewaktu-waktu kalau kita misalnya ada ruang tertentu, izin ke kepala sekolah. Kalau misalnya saya mengajarkan tentang pantai, dibuat kelas itu seperti nuansa pantai gitu. Atau ketika kita bicara sejarah candi, di kelas itu sudah kita siapkan candi-candi yang dibuat dari kardus dan lain-lain. Sehingga dengan tema kelas seperti ini, pembelajaran kita akan menarik. Ya. Kemudian, ya ini tetap di dalam kelas juga jadikan relevan, jadikan nyata. Contoh-contoh yang kita sampaikan itu dengan didekatkan pada dunia realita mereka yang relevan. Contoh-contohnya. Jangan kemudian yang mengawang-awang yang tidak dialami oleh anak. Misalnya bicara persoalan kejujuran kepada yang laki-laki. Anda pernah nggak main kelereng? Lalu kemudian kena, ngakunya tidak kena. Itu artinya kan tidak jujur gitu kan. Nah itu artinya mendekatkan contoh dengan sesuatu hal yang mereka lakukan. Jadikan mengenai lingkungan sekitar. Ya, artinya dengan muatan lokal yang ada, kita pancing mereka, atau sewaktu-waktu ketika kita membahas tentang tema tertentu, di daerah itu kita bawa anak kita gitu. Misalnya ke Pertamina gitu, bicara persoalan BBM, atau gerabah kalau di daerah saya gitu kan, didekatkan kepada mereka. Atau ada pakar tertentu yang diundang ke kelas untuk bicara persoalan yang mereka lakukan dan mereka sukses. Kemudian fokuskan tujuan Anda. Tetap saya kira walaupun kita menggunakan keaktifan dalam pembelajaran siswa, tujuan jangan dilupakan. Ya, sehingga kita tidak lena dengan waktu. Kemudian dari sisi struktur ya. Ini juga penting dari sisi struktur. Pertama, pertemuan. Supaya tidak repot, kita juga bicara persoalan akhlak, karakter. Coba menjelang masuk itu guru berdiri di depan kelas. Lalu kemudian anak-anak masuk salaman satu persatu. Dalam salaman itu terjadi interaksi, ada pertemuan di situ. Ya, apalagi kalau pagi-pagi guru dan stafnya, kepala sekolah sudah berjajar baris salaman. Dalam salaman itu menjemput mereka, mengapresiasi mereka. Kita disiplin datang lebih awal, lalu kemudian juga menjemput mereka, itu saya kira lebih menarik. Yang berikutnya mulai dengan foto. Kalau dalam pembelajaran scientific approach di kurikulum 2013 itu biasa ditayangkan dulu. Lalu kemudian dari tayangan yang kita sampaikan, itu akan ada interpretasi dari anak, terjadi komunikasi, diskusi di situ. Ya, jadi sewaktu-waktu di kelas itu kita pasang foto tertentu dengan tema yang akan kita bahas itu. Lalu kemudian dari foto itu menimbulkan interpretasi, diskusi, komunikasi.
isi pertanyaan terbuka, ini jawabannya apa pertanyaannya. Ini yang kadang kita keliru. Bukan persoalannya jawabannya yang salah, tapi kadang pertanyaannya yang salah. Ya, misalnya begini, apa ibu kota Indonesia? Pasti anak-anak akan menjawab Jakarta dengan kur dan menimbulkan kegaduhan dan tanpa perlu berpikir, karena mereka pasti tahu ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Lalu kenapa kemudian tidak bisa coba buat pertanyaan yang terbuka lalu kemudian menimbulkan mereka berpikir? Pertanyaannya dibalik, misalnya, kenapa Jakarta menjadi ibu kota Indonesia? Saya kira jawabannya tidak akan sama dan tidak akan kur. Paling tidak kalau di kelas itu ada 25 anak, ada minimal 25 jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Itu pertanyaan terbuka, tetapi menimbulkan cara pikir, cara pandang yang bisa berbeda antar anak itu. Lalu kemudian kirim pembelajaran melalui tweet. Ya, misalnya kita menuntut jawaban yang cepat, tepat, dengan kata-kata yang terbatas, seperti yang di Twitter itu. Ya, itu melatih supaya cara pandang berpikir anak itu dengan cepat dan tepat ya. Baik, dari beberapa hal yang saya sampaikan itu sebenarnya kata kuncinya di sini idealnya perlu ada perubahan sistem dan paradigma pendidikan. Betul, tapi kata kuncinya adalah pada tangan guru itu. Guru mindset change in belief and value harus berubah. Kalau mindset guru tidak berubah, apapun yang disampaikan, luncuran programnya, kurikulumnya sebagus apapun, kalau mindsetnya tidak berubah, hasilnya akan tidak terlalu menggembirakan. Jadi kata kuncinya di sini, karena dalam pendidikan itu di luar siswa, yang benda hidup adalah guru, sehingga yang harus berubah mindsetnya adalah guru dulu. Oke. Ya, ini saya kira penguatan saja. Saya ingin sampaikan betapa semangat guru itu lebih penting dari segaranya. Ini diskursus yang tidak pernah selesai. Ya, ada yang mengatakan at-tariqah ahamu minal maddah, atau sebaliknya al-maddah ahamu minat tariqah. Apakah metode lebih penting daripada materi, atau materi yang lebih penting daripada metode? Saya kira sangat situasional ya. Ya, kemudian yang kedua tentu guru lebih penting daripada metode. Ya, karena memang guru yang melakukannya, dan di atas itu semua semangat guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Jadi kalau gurunya tidak semangat, tidak ingin berubah pola pikirnya, mindsetnya, ya saya kira akan terjadi stagnasi di situ. Untuk tidak mengatakan mundurlah dunia pendidikan kita kalau guru-guru kita tidak bersemangat. Ini penting saya sampaikan juga. Guru itu pendidik profesional. Dan profesional itu implikasinya dua. Satu, bekerja karena Allah. Lalu yang kedua, pekerjaan itu karena tidak selesai hanya karena Allah, harus dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya, ahli di bidangnya. Jadi kalau saya boleh berapologi, sebelum Barat mengatakan kita harus profesional, 14 abad yang lalu Nabi pernah menyampaikan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ya, apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah. Profesionalisme itu hancur itu kalau tidak diberikan kepada ahlinya. Sehingga bicara profesionalisme itu juga nilainya transenden. Ada nilai teologis di situ. Itu kenapa kemudian tadi saya mengatakan implikasi yang pertama, pekerjaan itu harus dilakukan karena Allah. Bahwa kemudian kita digaji, ada honor di situ, yaitu implikasi saja, konsekuensi logis saja dari pekerjaan yang kita lakukan. Oke ya. Kemudian ini kepada guru-guru saya ingin menyampaikan bahwa guru itu indikatornya harus memiliki hati yang lapang dan ikhlas, tak berbatas dia sabarnya. Ya, lalu yang kedua ridha Allah yang dituju. Saya kira terutama guru honorer kalau tidak teaching with love, teaching with heart, bukan ridha Allah yang dicari, dia akan mencari posisi lain, pekerjaan lain. Integritas pribadi, tanggung jawab, disiplin, energik, learning to know and to do, obsesi untuk menjadi guru profesional, dan yang lebih penting komitmen ya terhadap apa yang kita lakukan, terhadap jabatan yang kita lakukan, dan seterusnya. Oke, saya kira ini beberapa hal yang dilakukan oleh Dirjen GTK
solusi dengan 5 potensi untuk meningkatkan kemampuan guru yang saya kira terkenal dengan 4C itu ya. Critical thinking, kreatif, kemudian komunikatif, dan kolaboratif. Ya, itu 4C itu yang harus dimiliki oleh guru-guru kita supaya kemudian bisa maju dunia pendidikan kita. Kemudian ini yang saya kira terakhir ingin saya sampaikan. Dulu waktu saya kuliah S1 itu senang dengan lagu Sheila on Seven dengan sepia ini. Tapi itu bukan sepia, Sevia, tapi sepia sekarang. Profil guru masa depan itu harus memiliki indikator sepia. S-nya apa? Spiritual intelligence. Seorang guru itu harus memiliki landasan spiritual yang kuat, apalagi guru agama. Ya, jadi kompetensi spiritual itu kompetensi yang kelima di luar yang 4 kompetensi itu. Ada landasan teologis yang kuat. Tadi karena bekerjanya karena Allah, dia akan semangat itu. Lalu kemudian yang kedua, emotional intelligence. Dia memiliki empati, simpati kepada siswanya, dekat, tadi itu bersabar dan seterusnya. Itu adalah indikator-indikator emotional intelligence. Lalu powerful intelligence. Guru itu harus mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Dengan kelebihannya, dia push itu sehingga kemudian dia lebih dahsyat ya dalam berkarir. Lalu kalau kemudian dia juga mengetahui kelemahannya, dia akan tutupi itu dengan kelebihan yang dimilikinya. Lalu yang keempat tentu intellectual intelligence. Guru itu harus cerdas pasti. Penguasaan materi ya harus betul-betul menguasai. Kalau kemudian tidak, ini menjadi masalah. Jangan sampai kemudian penguasaan materinya dikalahkan oleh peserta didiknya. Dan yang kelima ini yang lebih penting, A dari sepia itu adversity intelligence. Bambang Trim pernah menyampaikan dalam bukunya, ya, ketika beliau menyampaikan kenapa Nabi Muhammad itu bisa sukses, karena salah satunya Nabi Muhammad memiliki kecerdasan adversity. Adversity itu adalah spirit of survival. Semangat untuk tetap bertahan walaupun ujian bertubi-tubi menerpa dia. Honornya telat gitu misalnya. Bos belum cair lalu harus berpuasa dalam tanda kutip gitu kan. Nah, tapi dia tetap bertahan. Itu namanya dia memiliki adversity intelligence. Ya, kecerdasan untuk tetap bertahan walaupun ujian bertubi-tubi menerpanya. Nah, itulah yang kemudian juga Nabi sukses itu, walaupun kemudian ujian dari sana sini, diserang dari sana sini, tetap sukses karena memiliki adversity intelligence. Dan ini penting, saya kira yang harus dimiliki oleh guru-guru kita, kriteria Sevia tadi itu, sehingga mudah-mudahan dengan memiliki kriteria itu, masa depan kita juga akan cerah, dan masa depan pendidikan juga kita akan lebih cerah kembali. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.